Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, taufik, hidayah beserta inayahnya. Di malam yang sangat mulia ini Allah kembali mengumpulkan kita semua setelah beberapa waktu mungkin kita libur. Ya, alhamdulillah malam ini kita dipertemukan duduk sama-sama di majelis yang sangat kita cintai ini. Sebelumnya saya ucapkan minal a'idin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan segala amaliyah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah dan segala dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan kajian fikih. Ya, kemarin selesai kita bahas masalah salah satu di antara syarat sahnya salat kita ialah menghadap ke arah kiblat. Ya. Jadi sudah kita bahas juga khilaf ulama antara mazhab Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Ya. Bagaimana cara kita menghadap kiblat? Nah, kewajiban kita ketika sholat, baik sholatnya sholat fardu ataupun sholat sunnah, syarat sah sholat kita adalah menghadap kiblat. Jadi kalau ada orang sembahyang tapi tidak menghadap kiblat, maka hukum sembahyangnya tidak sah. Kecuali ada dua masalah. Wa yajuzu tarku istiqbalil qiblati fi mawdi'ain. Boleh meninggalkan daripada menghadap kiblat. Ada dua perkara. Yang pertama, ini tambahan keterangan dari kitab yang bapak-bapak ibu-ibu pegang. Ya, kalau di situ cuman bahasannya menghadap kiblat. Jadi keterangannya ditambah oleh Syekh Ad-Duktur Muhammad bin Ali Ba'atiyah, salah seorang murid Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syatiri, abangnya almarhum Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Jadi beliau menulis keterangan ini di dalam kitabnya yang diberi nama Ghayatul Munah. Jadi kata beliau, ada dua perkara yang kalau kita sholat boleh tidak menghadap kiblat. Yang pertama, fi syiddatil khauf, pada saat berkecamuknya peperangan. Misalkan seperti saudara-saudari kita muslim-muslimah yang ada di Palestina. Ketika mereka berperang melawan orang kafir, niat perangnya untuk menegakkan agama Allah, maka tidak disyaratkan menghadap kiblat. Jadi sambil megang senjata boleh, sambil ngejar boleh, sambil ngelak boleh. Syaratnya satu, tidak berteriak mengeluarkan suara. Jadi lagi sembahyang, ya sambil berlari, sambil perang bertempur, misalkan kalau orang zaman dulu pakai pedang, pakai panah, pakai tombak, jadi boleh bergerak, ya, dan tidak menghadap kiblat. Nah, adapun kesamaan permasalahan salat syiddatul khauf atau ketika berkecamuknya peperangan dikiaskan oleh mereka para ulama. Yang pertama,
daf'us sa'il ala malin aw 'irdin aw nafsin wal firar min nahwi sab'in aw narin aw aduwin aw sailin aw nahwi dzalika mimma yubahul firaru minhu. Sama hukumnya boleh sholat tidak menghadap kiblat apabila ada maling yang ingin mencuri harta kita. Kita lagi sembahyang di lapangan Gajah Mada. Ya, bawa sejadah, sendal, kita andap di samping sejadah. Tahu-taunya ada maling ngambil plastik tempat sendal kita. Boleh kita kejar sampai ke Embuya. Asal jangan berteriak maling, maling. Ya, atau berputar-putar ke plaza tuh misalkan kita kejar di situ. Kada apa-apa, kada batal sembahyangnya. Karena untuk menjaga harta kita. Atau boleh juga ya untuk menjaga kehormatan. Nauzubillah, nas'alullah ta'ala as-salamah. Mudahan kita selamat daripada peristiwa atau kejadian yang tidak kita inginkan. Kita lagi sembahyang di rumah, tahu-taunya di rumah kita masuk maling atau masuk orang jahat lah. Ya, ingin melakukan perbuatan keji terhadap keluarga kita. Kita lagi sembahyang nih, tanpa membatalkan sholat, boleh kita kejar, boleh kita lawan. Jadi sembahyang kita akan batal untuk menyelamatkan kehormatan keluarga kita. Yang ketiga, boleh juga untuk menyelamatkan nyawa kita. Nyawa kita terancam misalkan. Kalau kita tetap berada di tempat sholat kita, ya, maka dijahati orang, dilakukan sesuatu yang tidak kita inginkan, maka boleh kita lari. Atau misalkan kita lagi sembahyang, termasuk disamakan bukan manusia, ya, yang melakukan sesuatu yang buruk itu. Misalkan ada binatang buas, pas sembahyang masuk ular ke tempat kita sembahyang, ular kobra pula tuh, jangan ditahani, ya, mati syahid jangan lagi sembahyang patok ular. Bukan begitu caranya. Maka kita dianjurkan untuk berusaha tanpa membatalkan sholat, boleh kita pergi, lari, ya, menghindar. Atau jenis binatang buas lainnya, ular kah, atau kita sembahyang di kebun kah, misalkan ada babi, ya, ada anjing gila misalkan, atau ada binatang buas lainnya, maka boleh kita lari dan sembahyang kita tidak batal walaupun sholatnya sholat fardu. Ya, jadi jangan bertahan di situ, ya, karena diperbolehkan. Atau misalkan aunarin, atau ada kebakaran, ya, gempa bumi, banjir bandang, tsunami, dan yang lainnya, maka kita diperbolehkan untuk lari dari musibah-musibah tersebut yang kalau kita lagi sembahyang kita kada batal. Syaratnya tadi jangan berteriak-teriak. Kalau lihat ada air, banjir, 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 berteriaknya yang batal, larinya tidak. Jadi hitungan 3 langkah berturut-turut itu sudah uzur, tidak apa-apa lagi. Kalaupun kita berputar harus membelakangi kiblat, maka sholat kita tetap sah. Tapi itu tadi syaratnya, jangan berteriak-teriak. Sebenarnya sampai selesai, nanti ketika ruku, ya, kalau memang di posisi aman, baru kita ruku. Sujud, baru kita sujud secara sempurna di posisi aman. Jadi menghindar dulu, lari tidak masalah. Ya. Tapi sudah selesai baca puluh, jangan baca puluh handap. Nah, baca ayat banyak, Yasin kah apakah misalkan, baca surahnya biar panjang, biar lawas sedikit, ya, jauh sedikit, ya, sambil ngejar maling tadi sampai ke Embuya dari lapangan Gajah Mada tuh, baca Yasin surahnya, ya. Nah, jadi ini diperbolehkan. Nah, ini uzur. Tapi kalau bukan karena uzur, jangankan sholat fardu, sholat sunnah pun tidak sah kalau tidak menghadap kiblat. Kemarin kan sudah kita sampaikan, ketika kita tidak mengetahui arah kiblat, maka kita dianjurkan untuk berijtihad. Jadi kalau ada orang nih datang ke satu tempat yang ia kada tahu di situ arah kiblatnya kemana, tidak sah langsung sembahyang. Jadi dia harus cari tahu dulu, maka disebut dengan ijtihad. Badlul majhud fi tahsilil maqsud. Ijtihad itu maknanya mengarahkan seluruh kemampuan untuk mencari apa yang dia mau, yang dia maksud. Misalkan mencari arah kiblat, maka dia harus berusaha dulu.
Kalau misalkan ada kompas, pakai kompas. Kalau tidak ada kompas, bisa lihat arah matahari terbit atau terbenamnya, di mana arahnya nih. Ya, dan seterusnya. Jadi tidak boleh langsung tanpa mencari tahu langsung sholat, maka sholatnya tidak sah. Sekalipun bertepatan dengan arah kiblat. Anggaplah misalkan kita ke Jakarta. Kita ke Jakarta, nginap di hotel. Yang kita kada tahu di kamar tuh arah kiblatnya kemana. Pas mau sembahyang langsung aja kita sembahyang. Barang aja hadapnya kemana kah? Tanpa bertanya, tanpa melihat dulu kiri kanan depan belakang kita, atau misalkan mungkin ada tandanya di situ, ya, dan seterusnya. Tanpa melakukan hal yang demikian, maka kita sholat. Nah, sholat kita tidak sah. Kenapa? Sebab kata ulama, karena pada saat dia melakukan sholat sedikit pun tidak ada sangkaan arah kiblat gitu. Betul atau tidaknya, yang penting dia yang penting dia sembahyang, maka sholatnya tidak sah. Secara hukum fikih, hukum sholatnya tidak sah. Beda halnya kalau sudah berijtihad, berusaha, misalkan lihat di HP kan ada aplikasi. Kalau sekarang yang ada kompasnya, ya, ataupun misalkan kalau tidak ada juga kita lihat matahari terbit atau terbenamnya ke arah mana, ya, atau bertanya kepada orang lain dan seterusnya. Nah, jadi yang pertama, pengecualian boleh tidak menghadap kiblat kalau dalam keadaan genting. Ya, dalam keadaan udzur, darurat, maka sah hukum sholatnya. Kemudian yang kedua, khusus untuk sholat sunnah saja. Walau muaqqatatan kal idain wal kusufain wat tarawih wal witir fis safar walau qasiran. Walaupun musafirnya yang jarak tempuhnya hitungannya kurang dari 2 marhalah. 2 marhalah itu hitungan kalau kita musafir naik unta 2 hari. Malamnya istirahat, siang saja 2 hari, maka ulama kita mazhab Imam Asy-Syafi'i menyatakan itu akan ditempuh batas waktunya, jaraknya kurang lebih 85 kilo. Walaupun ada sebagian ulama bilang 90, sebagian ulama lagi bilang kurang dari 80 kilo. Nah, kalau kita mau ambil pendapat tengah-tengahnya 85 kilo. Jadi ulama mengukur jarak ini karena dulu tuh belum ada hitungan kayak sekarang. Kalau sekarang kita bisa lihat di handphone, kita buka ya Google, misalkan kita lihat tulis ke Pekanbaru, Tembilahan Pekanbaru, langsung di situ ketahuan berapa kilonya dari tempat kita sekarang. Ya, kalau dulu belum ada. Jadi ulama-ulama dulu mentafsirkan mengukurnya dari perjalanan unta 2 hari itu, yang untanya itu membawa beban. Misalkan ada orang, ada barang juga di atas punggungnya, itu diperkirakan satu harinya sekitar 42,5 kilo. Perjalanan unta itu satu harinya 42,5 kilo. Jadi dikali 2 hari sama dengan 85 kilo, kurang lebihnya ya 85 kilo. Nah, kalau misalkan kita melakukan perjalanan yang jarak tempuhnya kurang dari 85 kilo. Misalkan dari sini ke Rengat. Ada enggak 85 kilo di sini ke Rengat? Oh, ada Pak Ji ya? Berarti ke sini ke Rumbai lah. Atau ke sini sana sedikit dari Rumbai itu apa? Sungai Ara. Ya, daerah Kempas sana. Misalkan cuma 60 kilo atau 70 kilo. Ya, maka perkara yang kedua ini sudah masuk. Boleh kita melaksanakan sholat sunnah, ya, walaupun jarak tempuh yang kita lakukan itu kurang dari 85 kilo, tanpa menghadap kiblat. Nah, nanti kita rinci bagaimana caranya. Walaupun sholatnya itu sholat id, sholat yang memiliki waktu, sholat sunnah tarawih di dalam mobil, tidak apa-apa sholat sunnah tarawih. Tapi sunnah. Sholat sunnah, bukan sholat fardu. Kalau sholat fardu tidak bisa. Karena nanti yang tidak memungkinkan itu untuk ruku dan sujudnya, apalagi di Honda. Ya, nah, jangan. Jadi kalau untuk sholat sunnah, dulu almarhum guru kami Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri, beliau kalau melakukan perjalanan musafir, bermobil, itu hampir sepanjang jalan sembahyang. Jadi arah kiblat yang beliau hadap itu jihatu maqsadihi. Kata mereka para ulama, kemana arah tujuannya, kesitulah kiblatnya. Jadi tidak mesti harus misalkan ketika takbir harus dihadapkan dulu mobil itu ke arah kiblat. Nanti kalau udah
sudah takbir baru mutar. Nah, pokoknya kalau udah kemana pun yang ke Arab kan baru mau arah kiblat kah tidakkah, maka kesitulah arah kita menghadap. Nah, jadi dengan sebab itu untuk sholat sunnah khususnya bukan sholat fardu. Jadi jangan kita salah paham, ini tidak bisa dipakai untuk sholat wajib. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh jangan sembahyang di dalam mobil. Ya, kalau di kapal masih bisa. Karena kapal itu tidak terlalu banyak arahnya, belok-beloknya. Tapi kalau di mobil, misalkan di Honda, maka tidak bisa dipraktekkan untuk sholat fardunya. Di pesawat masih bisa. Ya. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, memang kita tidak diwajibkan untuk menghadap ke arah kiblat pada saat kita melaksanakan sholat sunnah yang kalau kita lagi di perjalanan. Kita ambil satu contoh. Misalkan ada orang yang musafirnya itu jalan kaki. In kana yatanaffalu wa huwa mashin lazimahu an yastaqbilal qiblah fi arba'ati mawadhi'. Kalau ada orang melaksanakan sholat sunnah lagi musafir, tapi musafirnya berjalan betis, maka ada kewajiban untuk menghadap kiblat di 4 tempat. Jadi bukan sepanjang sholat dari awal sampai salam itu boleh ninggalkan kiblat. 4 tempat ini wajib menghadap kiblat, karena kalau jalan kaki ini lebih mudah daripada bermobil atau naik Honda ataupun sepeda. Yang pertama, wajib dia menghadap kiblat ketika takbiratul ihram. Kalau sini posisinya mana Pak Haji? Kiblat. Situlah ya. Nah, berarti dari jalan situ cuman belok sedikit. Misalkan dari sini kita mau ke mana? Ke Sungai Salak. Dan musafir ke Sungai Salak, tapi jalan betis. Nah, sembahyang sunnah kita start dari sini, hadap kiblat dulu. Allahu Akbar. Tangan boleh aja begini, jalan aja langsung. Ya, jadi takbiratul ihram wajib hadap kiblat. Habis itu baca Fatihah terserah kemana ke beloknya lagi. Ya, baca surah boleh kemana ke beloknya. Kemudian yang kedua waruku'uhu. Selesai baca surah hendak ruku, cari dulu arah kiblat kemana nih. Ya, hanya ruku, tapi berhenti jangan sampai berjalan. Ketika ruku berhenti dulu, hadap ke arah kiblat. Itu yang kedua. Yang ketiga ketika sujud. Ketika i'tidal tidak wajib hadap kiblat. Sami Allahu liman hamidah sambil jalan boleh. Nah, ketika sujud cari pula arah kiblat. Kemudian yang keempat wajulusu bainas sajadatain, duduk antara 2 sujud. Nah, cuman kalau di kita nih ngalih praktekkan, ini gampangnya daerah gurun. Dari timur tengah sana nyaman. Di sini ada kipak mobil burit. Ya, lagi sujud di aspal, ngapa aja orang-orang nih. Ya. Nah, atau di kebun-kebun kah misalkan, ya kita musafirnya jalan-jalan kebun, atau jalan-jalan gini payah. Ya. Nah, jadi 4 tempat itu takbiratul ihram, ruku, kemudian sujud, duduk antara 2 sujud. Nah, setelah sujud tahiyatnya sambil jalan, habis itu salam. Ya, sah salatnya. Kemudian wa yajuzu lahu yastaqbila jihata maqsadihi fi arba'ati mawadhi', dan boleh dia menghadap ke arah mana tujuannya di 4 tempat pula. Yang pertama ketika berdiri, jadi ketika baca Fatihah, ketika baca surah terserah kemana ke hadapnya. Boleh. Yang kedua wa'tidalihi, ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah, walaupun tidak menghadap ke arah kiblat tidak apa-apa. Yang ketiga wa tasyahhudihi, ketika baca tahiyat, at-tahiyyatul mubarakat, tidak mesti harus duduk sambil jalan, tidak masalah, walaupun tidak arah kiblat boleh. Kemudian yang keempat wasalamihi, ketika dia salam. Boleh. Ya, ketika dia salam maka boleh walaupun tidak menghadap ke arah kiblat. Itu kalau musafirnya musafir dengan jalan kaki. Wa in kana fi safinatin wa huwa ghairu mallahin. Sekarang kalau musafirnya naik kapal, naik perahu. Ya. Nah, kalau menaik kapal atau perahu wa huwa ghairu mallah, sedangkan dia ini bukan, kalau kapal tuh biasanya yang jaga supirnya apa namanya? Nahkoda kah? Apa? Kapten kah? Pokoknya yang tukang kemudi lah. Ya, lu udah tahu juga pengarannya. Yang jaga kemudinya lah. Ya. Nah, dia bukan yang jaga kemudi. Fa in amkanahu al-istiqbal fi jami' salatihi wa itmamu jami'il arkan jazat lahu tanafful. Kita sebagai penumpang aja, bukan yang mengendalikan kapal tuh.
Maka bila mana memungkinkan menghadap kiblat di seluruh sholat kita, boleh sholat sunnah. Amun kada boleh, karena di kapal, Bang. Seandainya misalkan nih kita kalau sembahyang di kapal kayak di speedboat, ya kayak di speedboat kan mungkin sama aja. Kalau di speedboat di laut tuh kan kada banyak belok-beloknya. Nah, kira-kira bisa ndak kita menghadap kiblat di sepanjang sholat dari awal hingga akhir, dari takbiratul ihram sampai salam, bisa ndak kita menghadap kiblat? Kalau kada bisa, kada boleh sembahyang di atas kapal tanpa menghadap kiblat. Tapi kalau memungkinkan bisa menghadap kiblat, boleh sholat sunnah. Boleh sholat sunnah, karena ini di kapal, Bang, lain kita di darat. Kemudian wa in kana mallahan, kalau dia adalah yang tukang jaga kemudi, yang mengendalikan kapal, falahu tanaffulu ila jihati maqsadihi. Jadi kalau yang jaga kemudinya itu boleh salat sunnah walaupun tidak menghadap kiblat. Jadi boleh untuk di kapal. Wala yalzamu aidan itmamul arkan mislul mallah muyassirud dabbah. Begitu juga kalau orang naik unta atau kuda, yang pegang tali kendali itu apa namanya? Apa yang ngarannya? Yang misalkan naik unta nih, kalau mobil kan supir. Nah, kalau unta apanya tuh? Atau kuda apa yang ngarannya tuh? Hah? Kusir. Ya, itunya lah. Ya kayak yang apa tuh yang kuda pakai kereta tuh. Kereta kuda tuh. Nah, yang jalankan itu sama kayak yang jalankan kapal. Jadi boleh dia sholat tanpa harus menghadap kiblat. Kemudian, wa hal yuqasu kullun minas sayyarah wal qitar wa nahwihima min wasailin naqli 'ala as-safinah am 'ala ad-dabbah mahallun nadhrin wasani arjah. Nah, sekarang kalau misalkan ya kita sholat di atas kendaraan yang misalkan kayak mobil, kemudian kereta api, ya, kemudian di atas Honda misalkan, dan seterusnya. Min wasailit naqli 'ala safinah am 'ala dabbah mahallun nadhri wasani arjah. Ada yang mengatakan sama kayak di kapal. Kalau kita penumpang, ya, kalau kita penumpang maka harus bisa menghadap ke arah kiblat. Tapi kalau kita yang nyetir boleh, tidak apa-apa. Kita lagi bawa Honda, terserah hadapnya kemana, kas sembahyang sunnah boleh. Dan rukunya cukup nunduk sedikit aja. Kalau memang memungkinkan. Kalau terlalu nunduk, ada rumpak kurang awak. Ya, nah jadi untuk sholat sunnah di kendaraan ataupun lagi di perjalanan, ada keringanan untuk meninggalkan menghadap kiblat, tapi tidak total dari mulai awal sholat sampai akhir sholat. Ada rinciannya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian syarat sah sholat yang kelima, wadukhulul waqti. Kita lanjutkan di kitab Bapak Ibu sekalian. Dan masuknya waktu sholat. Ketika masuk waktu sholat, ya, maka kalau kita hendak sembahyang mesti mengetahui waktu sholat itu sudah masuk ke belum. Sama kayak kiblat tadi, kita hendak sembahyang zuhur nih, cuman kita hendak tahu waktu zuhur ini masuk ke belum enggak. Langsunglah kita sembahyang tanpa mencari tahu dulu, maka sholat kita tidak sah. Meskipun kita melakukan sholat itu tepat pada waktunya. Tapi kalau kita berijtihad, misalkan kita hendak sembahyang zuhur, cuman kita hendak tahu zuhur ini dah masuk ke belum kah? Maka kita berusahalah untuk mencari tahu. Cara berijtihadnya, pinjam satu buku aja. Cara berijtihadnya, nih kita ini cara ijtihad untuk mengetahui waktu sholat. Kita ambil benda yang lurus. Ambil benda yang lurus. Ini cara orang bahari, tanpa jam, tanpa HP. Ya. Ambil benda yang lurus, kita letakkan di dataran yang
rata, tidak turun naik. Ya. Walaupun tidak terlalu panjang bendanya. Nah, kita letakkan, tancapkan. Nanti kita lihat. Ya. Kita lihat ini cuaca yang bagus. Nanti ada kalau cuaca buruk. Ini matahari kelihatan ya. Jadi sinarnya tuh nampak jelas. Nah, ketika kita tancapkan benda yang lurus tadi, kita lihat kemana arah bayangannya. Kalau seandainya arah bayangan benda ini di arah timur, ya, menunjukkan mataharinya di barat. Jadi kalau bendanya di timur, misalkan kiblat ke sana, bayangannya sebelah sini bendanya, berarti di timur, menunjukkan matahari sudah di barat. Untuk menentukan waktu zuhur, bila sudah ada walaupun sedikit bayangan di arah timur, waktu zuhur sudah masuk. Tapi kalau posisi bayangan itu masih di barat, berarti mataharinya masih di timur, zuhur belum masuk. Nanti tidak ada bayangan sama sekali. Cuman kata ulama ini hanya berlalu beberapa detik saja. Itu disebut dengan istiwa. Istiwa itu ketika matahari pas lurus dengan kepala kita. Itu belum masuk zuhur. Dan bahkan ini termasuk waktu yang dilarang untuk sholat, kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat boleh. Ya, jadi ketika kita tancapkan benda yang lurus, kita lihat bayangannya di timur apa di barat. Kalau sudah ada di timur, berarti posisi matahari sudah di arah barat. Bila sudah ada bayangan walaupun sedikit, masuk zuhur. Maka nanti kita lihat ini dataran, ini bendanya walaupun kada lurus betul. Ya. Di sini maghrib. Maghrib itu barat. Kemudian di sini masyriq. Berarti timur. Nah, kita untuk menentukan nih dataran rata, ini benda yang kita tancapkan. Kita lihat posisi bayangannya di mana. Bila sudah muncul, misalkan di sini ada sedikit bayangan, ya ada sedikit bayangan, walaupun belum panjang atau bahkan satu titik, cuman bayangan udah ada di arah barat, berarti matahari itu sudah bergeser. Kalau masih di tengah-tengah begini matahari, maka posisi bayangannya tepat hanya ada di balik benda ini, jadi titik saja. Kalau benda yang besar berarti besar ya bayangan yang di bawahnya. Ini disebut dengan istiwa. Jadi pas matahari di tengah-tengah kepala kita disebut dengan istiwa. Ketika nanti bergeser mataharinya sedikit ke arah timur, maka bayangan akan muncul di arah barat. Masuklah waktu zuhur. Nanti lama-kelamaan matahari ini bergeser-bergeser terus. Bayangan ini pun berpanjang. Sampai kalau kita ukur, ya, dalam keadaan posisi benda ini tertancap begini, kita ukur dari bawah. Kita anggaplah misalkan bendanya tidak terlalu panjang betul, 10 cm. Tingginya nih 10 cm. Kalau bayangannya sudah sama 10 cm, maka habis waktu zuhur. Habis waktu zuhur, bertambah 10 cm setengah misalkan. 10,5, maka masuklah waktu asar. Jadi bila bayangannya lebih panjang daripada bendanya, walaupun sedikit, maka habis zuhur, asar masuk. Habis itu waktu zuhur. Nah, nanti terus memanjang sampai akhirnya matahari ini pun tenggelam. Jadi kalau sudah posisi matahari tenggelam, masuklah waktu maghrib. Ketika masuk waktu maghrib, nanti di sebelah terbalik nih. Astagfirullahaladzim. Ya sini. Nah, ini kiamat. Kalau dia macam ini kiamat berarti. Balik, minta maaf. Ya. Nah, posisi matahari di barat. Nah, Mas Ail ulun rubah nih. Asik, udah perhatikan lagi. Dirubah. Jadi di sini bayangannya di timur. Nah, di timur misalkan tadi sama 10 cm, berarti habis waktu zuhur. Bila bertambah misalkan 10,5 atau berapakah, yang penting lebih dari panjang benda nih, ya
maka masuklah waktu asar. Nanti matahari ini kan terus seolah-olah turun. Apabila sudah berada ya tenggelam secara keseluruhan, bukan setengahnya, secara keseluruhan, maka masuklah waktu maghrib. Ketika tenggelam matahari ini muncul nanti ada cahaya merah sama kuning, entah merah kah, entah kuning kah. Ya, kalau sudah hilang cahaya tersebut, timbul cahaya agak putih, itu udah isya. Itu udah isya tuh. Jadi untuk menentukan waktu tanpa jam, tanpa HP. Ya. Jadi kalau kita lihat, kalau memang cahaya mataharinya terang, jelas kelihatan, cuacanya bagus, maka bisa kita ukur dengan cara seperti ini. Jadi kita ambil aja benda. Ya. Kalau lebih gampangnya lagi, misalkan nih, tidak kita tancapkan boleh juga. Nah, tancap gini, nanti kan kelihatan tuh bayangannya. Nah, pas kita taruh begini, misalkan ada bayangan di sini. Maaf, di sini, sebelah timur. Nah, ketika bayangan itu sampai sini misalkan, tandai, hanya nih dirambahkan. Nah, mana panjang? Lebih panjang bayangan daripada bendanya, berarti habis waktu zuhur. Masuklah waktu asar. Sampai tenggelam, habis waktu maghrib. Timbul nanti cahaya merah di sebelah barat. Berarti masih ada waktu maghrib. Terus kuning, putih, habis waktu maghrib. Masuklah waktu isya. Nah, nanti ketika habis waktu isya, muncul lagi di timur itu ada cahaya putih, tapi memanjang. Misalkan timur situ, putih memanjang, terang, set, memanjang ke atas. Bukan melebar, memanjang, mustatilan, dia memanjang. Itu disebut dengan fajar kadzib. Fajar tapi bohongan. Tidak lama hilang tuh cahaya terang tadi tuh. Hilang. Nah, kemudian muncul lagi nanti setelah hilang tuh muncul lagi beberapa waktu, beberapa menit muncul lagi cahaya yang terang tapi melebar. Jadi di barat nanti melebar. Itu disebut dengan fajar shadiq. Masuk waktu subuh tuh. Masuk waktu subuh, dia melebar. Ya, sampai nanti terang sebijian. Matahari belum muncul. Itu sudah detik-detik mau habis waktu subuh. Muncul sedikit matahari, maka disebut dengan isyraq. Muncul sudah matla'ul fajar, matla'ul syams. Apabila sudah timbul sedikit matahari, maka habislah waktu subuh. Sekitar 16 menit setelah munculnya matahari, masuklah waktu sholat isyraq. Jadi kurang lebih 16. Nah, ada perbedaan pendapat ulama. Di antara ulama yang mengatakan ketika masuk waktu isyraq, di situ pula masuknya waktu sholat duha. Tapi menurut sebagian ulama yang bermadzhab Imam Syafi'i menyatakan waktu isyraq ya waktu isyraq. Duha beda lagi. Duha itu kalau dilihat seukuran matahari naiknya seukuran mata tombak. Jadi sekitaran jam 7-an. Masuk waktu duha kurang lebihnya. Nanti yang paling afdal jam 9. Kurang lebihnya untuk sholat duha. Jadi ketika masuk waktu isyraq, sebagian ulama berpendapat masuk pula waktu sholat duha. Sebagian ulama lagi menyatakan waktu isyraq ya waktu isyraq, waktu duha ya waktu duha. Nah, ini cara kalau cuacanya bagus. Kayak apa kita hendak sembahyang zuhur kalau kita mau lihat bayangan tidak kelihatan? Sebab ghaim disebut oleh para ulama mendung. Maka ijtihad cara yang kedua dengan cara hirfah. Apa kegiatan rutin kita yang biasa kita lakukan hari-hari? Misalkan ibu-ibu ada yang tukang jahit. Ya, biasanya kalau menjahit satu setel pakaian, kalau startnya itu dari habis sembahyang subuh kira-kira, ya dapat 2 setel,
itu sudah baca sholawat orang di masjid zuhur. Dapat 2 setel misalkan seragam, baju, celana, dapat 2 setel tuh udah hampir masuk waktu zuhur, maka boleh dijadikan pedoman. Atau ada yang hafid atau hafizah yang hafal Al-Quran, biasanya kalau dia ngulang hafalan dapat 5 juz misalkan, ya itu udah masuk zuhur. Ngulang hafalannya dapat 5 juz misalkan, ya dari pagi sambil ngulang-ngulang, diulang seperti biasa dibaca berulang-ulang dapat 5 juz, masuk zuhur. Boleh dijadikan pedoman. Kita yang lelakian misalkan yang begawi di kebun nguyak kelapa, dapat 500 biji nguyak kelapa, itu biasanya kalau startnya pagi jam 7-an atau jam 6 misalkan dapat 500 biji, itu masuk waktu zuhur, maka boleh juga. Jadi kalau ada kebiasaan yang memang rutin kita lakukan, boleh dijadikan bahan untuk berijtihad. Ya, jadi untuk menentukan waktu. Nah, orang yang berijtihad, ini bedanya pula yang tidak berijtihad. Kalau tidak berijtihad, misalnya Anda sembahyang zuhur tanpa mengetahui waktu langsung sembahyang zuhur, maka sholatnya tidak sah. Tidak sah sholat fardu, tidak sah sholat sunnah. Walaupun tepat waktunya, apalagi tidak tepat. Ternyata hasil dia sholat itu, ya setelah dia sholat mengetahui, oh betulan jam 1, berarti kan tepat waktu, tapi sholatnya tidak sah. Karena pada saat dia melakukan ibadah sholat, ya sama sekali di dalam hati itu sangkaan kuat tidak ada bahwa sembahyangnya itu tepat pada waktunya. Jadi untungan aja, maka tidak sah sholatnya. Nah kalau orang yang berijtihad, misalkan tadi kita sudah berijtihad dengan cara melihat bayangan, ternyata hasil ijtihad kita tidak tepat. Yang pertama, waktu sholat belum masuk. Hasil ijtihad kita sholat zuhur ternyata waktunya masih jam 11. Jam 11 kan belum masuk waktu zuhur. Apa hukum sholatnya? Pertama, hukum sholat kita dihukumkan sah. Sah zuhur kah, sah apakah? Kalau memang ya kita tidak memiliki sholat qadaan, tidak pernah meninggalkan sholat zuhur di hari-hari sebelumnya, maka sholat yang kita lakukan tadi jadi sholat sunnah mutlak. Jadi dapat pahala sholat sunnah. Seandainya nih kita punya qadaan di hari-hari sebelumnya, sholat zuhur di hari-hari sebelumnya, maka sholat yang kita lakukan jadi qadaan sholat zuhur di hari-hari sebelumnya yang pernah kita tinggalkan. Itu kalau seandainya ijtihad kita ternyata hasilnya waktunya tidak tepat. Kapan taunya? Setelah kita sembahyang. Berarti kan zuhur di hari itu belum sah. Tapi kalau kita tidak tahu bagaimana? Kalau tidak tahu sah-sah aja. Yang kita berijtihad misalkan, pernah berijtihad, tapi kita tidak tahu kebenarannya, memang tepatkah sembahyang kita di waktunya, tidakkah, maka sah sholatnya. Seandainya tadi kita mengetahui setelah selesai sholat bahwa ijtihad kita itu belum masuk waktunya, maka ada 2 kemungkinan. Kalau tidak memiliki qadaan sholat yang sama, misalkan zuhur, maka jadi sholat sunnah mutlak. Kalau punya qadaan sholat zuhur di hari-hari sebelumnya, jadi sembahyang qadaan zuhur. Jadi ada di dalam kitab Taqriratus Sadidah karangan Habib Hasan Al-Kaf. Jadi beliau sampaikan ada orang sholat zuhur sholat subuh bertahun-tahun dengan ijtihad. Ternyata hasil ijtihadnya itu tidak tepat. Ini sembahyang belum masuk waktunya. Belum masuk waktunya. Selama 1 tahun. Kayak apa hukumnya? Berarti kan selama 1 tahun sholatnya tidak tepat waktu. Misalkan demikian, maka yang wajib diqadha sholat di hari terakhir saja. Kenapa? Sebab jadi gini, subuh tadi subuh tuh, lain subuh malam nih, subuh tadi di sembahyang ijtihad. Misalkan sembahyang subuhnya jam 4, sedangkan subuh itu waktunya jam 5 misalkan, tapi di sembahyang jam 4. Berarti kan subuh tadi kan sah. Nah subuh ini di ijtihad lagi, sembahyangnya sama jam 4 juga, maka yang subuh ini mengqadha subuh yang tadi malam. Besok begitu lagi, yang sholat subuh besok mengqadha sholat yang subuh nanti, dan seterusnya. Jadi pas terakhir dia tahu ternyata ijtihadnya itu tidak tepat, maka sholat yang wajib dia bayar cuma 1 kali saja. Sebab yang malam kemarin diqadha malam ini diqadha malam besok, dan seterusnya. Ya.
Itu bagi yang berijtihad. Jadi kalau misalkan kita tidak mengetahui waktu sholat sudah masukkah, belumkah, harus berijtihad. Ya, jadi tadi berijtihadnya kalau memang untuk menentukan waktu siang, ya kita lihat kalau memang cuaca bagus, bisa kita terapkan cara yang seperti tadi. Kalau cuacanya tidak bagus, bazlul majhud fi tahsilil maksud, arahkan kemampuan kita untuk mengetahui, kita bayangkan apa nih yang biasa kita lakukan. Diperkirakan, oh ya nih kayaknya sudah masuk nih. Walaupun tidak yakin 100%. Jadi harus ada dulu usaha. Ijtihad itu kan berusaha untuk mengetahui waktu sholat. Walaupun kita tidak yakin 100%, penting ada usaha dulu. Jangan langsung aja. Tiba-tiba kita hendak sembahyang asar misalkan. Udah langsung aja sembahyang asar. Lagi di perjalanan, kadang melihat jam, tidak melihat cahaya matahari, dan nanya dan sebagainya. Langsung kita sembahyang asar. Itu walaupun tepat pada waktunya, sholatnya tidak sah. Karena syarat sah sembahyang itu harus sudah masuk waktu sholat minimal. Kalau tidak yakin, dengan sangkaan kuat bahwa waktu sholat sudah masuk. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang berikutnya, wal ilmu bi fardiyatiha. Mengetahui bahwa sholat yang kita lakukan itu sholatnya wajib. Misalkan sholat fardu, tahu kita sholat zuhur itu hukumnya wajib. Nah, itu syarat sah sembahyang. Kalau misalkan ditanya sembahyang zuhur apa hukumnya, sunnah aja, maka tidak sah sholat kita. Ya, jadi harus mengetahui. Kemudian wala ya'taqida fardan min furudiha sunnatan. Ini dibedakan antara orang alim dan bukan alim. Alim yang dimaksud di sini nanti kita jelaskan. Syarat yang berikutnya, tidak meyakini satu kewajiban sholat itu adalah sunnah. Ada perbedaan pendapat ulama tentang jumlah rukun sholat. Ada yang mengatakan rukun sholat itu 13. Sebagian ulama bilang 14. Sebagian lagi bilang 17. Ada yang bilang 18. Ada yang bilang 19 rukun sholat. Ada yang bilang 20. Itu disebutkan di dalam kitab Hasyatul Bajuri karangan Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Yang bilang 13 bagaimana? Yang bilang 13 dari mulai niat takbiratul ihram sampai salam, di situ ada 4 tumakninah. 4 tumakninah ini tidak dianggap rukun terpisah. Ketika kita ruku kan wajib tumakninah. Allahu Akbar. Tumakninah itu berhenti sejenak seukuran subhanallah. Itu tumakninah namanya. Nah, mereka para ulama yang mengatakan rukun sholat 13 itu, tumakninah itu tidak termasuk rukun yang terpisah, tapi satu paket dengan ruku. Artinya bila ruku kada bertumakninah, maka ruku tidak sah. Tapi mereka tidak menyebutkan tumakninah itu rukun. Yang disebut rukun cuma rukunya saja, tidak mengatakan tumakninah itu rukun. Jadi yang disebut rukun hanya ruku. Cuman di dalam ruku wajib bertumakninah. Maka hukumnya jumlah rukun sholat itu ada 13. Kata ulama lagi yang bilang 14. Rukun sholat itu ada 14. Kayak apa yang 14? Selain tumakninah yang 4 tadi, itu ada 13 rukun. Dan tumakninah yang 4 ini dianggap satu rukun. Jadi dihitung satu rukun walaupun 4 tumakninah. Ketika ruku tumakninah, i'tidal tumakninah, sujud tumakninah, duduk antara dua sujud tumakninah. Jadi ada 4 tempat tumakninah tuh yang kita wajib bertahan seukuran subhanallah, 4 tempat. Ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud. Mereka para ulama mengatakan rukun salat 14, tumakninah yang 4 tadi dianggap satu rukun karena sama tumakninah. Kemudian ada lagi ulama yang bilang rukun salat itu 17. Selain tumakninah ada 13 rukun, itu aja pedomannya. Selain tumakninah dari mulai takbir, niat, takbir sampai salam itu ada 13 rukun. Nah, tumakninah yang 4 ini, setiap satu tumakninah dianggap satu rukun. Berarti 13 tambah 4 sama dengan 17. Ada lagi ulama yang bilang 18. Ya, yang 18 ini mengatakan tambah satu rukun khusyuk. Bila sembahyang kada khusyuk, maka kurang satu rukun, berarti sholat tidak sah. Ini kada bisa kita ikuti. Bahkan kelas sahabat, sahabat Sayyidina Ali, pernah dijanjikan oleh Rasulullah, sahabat-sahabat yang lain, siapa yang bisa sholatnya khusyuk dapat hadiah sorban dari Rasulullah. Wah, siapa yang kada mau? Ya, hadiah sorban dari Rasulullah. Jadi sahabat ini berlomba lah, ya, sholat.
Nabi bila sembahyangnya khusyuk dapat hadiah sorban. Di antaranya Sayyidina Ali, lalu Sayyidina Ali atau Sayyidina Umar, saya lupa tuh. Nah, ketika selesai sholat, Sayyidina Ali ditanya oleh Rasulullah SAW. Ya, kata Rasulullah, sorban yang mana? Langsung jawab, yang hijau ya Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau sholat tidak khusyuk. Awalnya mungkin khusyuk, tapi di tengah-tengah dah mikirkan sorban. Ya, kalau dikasih hadiah nanti milih sorban yang mana, berarti sholatnya tidak khusyuk. Ini kelas sahabat apalagi kita. Jadi untuk madhab kita Imam Asy-Syafi'i, di dalam kitab Risalatul Jami'ah karangan Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, beliau mengatakan khusyuk itu penyempurna sunnah sholat kita, bukan rukun sholat. Jadi kalau kita sembahyang walaupun kada khusyuk, bila rukun cukup, syarat sahnya lengkap, sholat kita sah. Nah cuman kata beliau, bila kada khusyuk, kada dapat apa-apa, sekedar menggugurkan kewajiban. Jadi khusyuknya kita, disitulah nilai sholat kita. Bila kita sembahyang kada ada khusyuk dari awal sampai akhir, ada nilainya. Bila rukun terpenuhi, syarat sah terpenuhi, sah sholat, gugur kewajiban, tapi kada bernilai. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengancam, ya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim. Orang yang sembahyang kata Allah celaka. Siapa? Sembahyangnya lalai. Memang susah ya untuk sembahyang, berusaha untuk khusyuk. Kemarin sudah kita jelaskan kaifiyah atau cara bagaimana sholat kita bisa khusyuk. Nah jadi yang mengatakan rukun sholat 18 tambah 1 khusyuk. Kemudian ada lagi sebahagian ulama yang mengatakan rukun sholat itu ada 19. Ya. Nah untuk yang rukun 19 ini ditambah lagi al-musalli, adanya orang yang sholat. Kemudian 20 ditambah lagi niyatul khuruj minas shalah, pas salam niat keluar. Nah ini susah. Kalau misalkan kita yang bermadhabkan Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan niat keluar dari sholat itu tidak wajib, tapi kita ikut ini nih, pas kita salam, bila tadahulu niat daripada salam, tadahulu niat saya keluar dari sholat, maka sholatnya batal. Maka sholatnya batal. Jadi macam mana bagusnya? Dosa kita ikut ini. Sebab bila ikut ini, tadahulu niat keluar dari sholat, sholatnya batal. Kalau seandainya duluan salam daripada niatnya, maka kurang 1 rukun. Kurang 1 rukun berarti batal juga sholatnya. Jadi bagaimana caranya? Kita dosa ikut pendapat yang mengatakan niat keluar dari sholat ini termasuk di antara rukun ataupun kewajiban sholat. Jadi kita yang 17 atau yang 13 atau yang 14. Ya, antara 13, 14 atau 17. Sebab kalau ditambah dengan khusyuk, kalau ditambah dengan niat keluar dari sholat, kalau ditambah adanya orang yang sholat, ya ini tambahan di luar madhab yang kita anut, madhab Imam Asy-Syafi'i, pendapat yang kuat alias pendapat yang mu'tamad. Nah, ketika kita sholat, jangan sampai meyakini satu pun di antara rukun sholat itu adalah sunnah. Misalkan kalau kita ditanya, ruku itu apa hukumnya? Sunnah. Tidak sah sholat kita. Tidak sah sholat kita. Jadi kalau ada orang yang sembahyang menyebutkan, meyakini satu rukun sholat itu adalah sunnah, maka sholatnya tidak sah. Tapi kalau ada orang misalkan nih, dia yakin di dalam sholat itu ada sunnah, ada wajib alias rukun. Tapi kalau disuruh menyebutkan dia tidak tahu. Mungkin kebanyakan seperti itu. Misalkan kalau kita nanya seseorang di dalam sembahyang dari awal sampai salam itu ada enggak pekerjaan yang sunnah? Dia bilang ada. Terus ada enggak kewajiban? Ya jelas ada. Ya atau rukun jelas ada. Coba sebutkan satu yang wajib, satu yang sunnah yang mana? Dia tidak bisa sebutkan. Cukup demikian. Yang penting dia meyakini di dalam sholat ada yang wajib, ada yang sunnah. Cukup. Atau boleh juga ya ketika ditanya pekerjaan dari awal sholat sampai akhir sholat itu hukumnya apa? Dibilang semuanya adalah wajib, sah sholatnya. Sah sholatnya. Yang tidak sah itu, satu, bila ada orang meyakini ya pekerjaan sholat dari awal sampai akhir sholat hukumnya sunnah, nah, itu tidak sah. Tidak sah sholatnya. Yang kedua,
Kalau ditanya pekerjaan dari awal sholat hingga akhir alias salam, ada yang sunnah, ada yang wajib. Lalu kita minta, coba sebutkan yang sunnah yang mana. Dia bilang sujud misalkan, maka sholat tidak sah. Karena dia sudah dianggap meyakini satu kewajiban sholat adalah sunnah. Oh, bisin sindam nih Pak. Insya Allah paham kita balik. Jadi kalau kita sholat, ini misalkan kita anggaplah, ya, ada orang belum pernah belajar sama sekali tentang rukun sholat, berapa jumlahnya, apa aja, ya. Yang penting pedomannya, yakinilah di dalam sholat itu semua pekerjaannya wajib, itu aman. Atau yang kedua, ya, yakinlah bahwa di dalam sholat itu ada pekerjaan wajib, ada pekerjaan sunnah, aman sholat kita. Walaupun kita tidak tahu menyebutkan yang mana yang sunnah, yang mana yang wajib, tidak bisa membedakan. Kalau disuruh membedakan yang mana yang sunnah, yang mana yang wajib, tidak tahu. Tapi yakin di dalam sholat itu ada pekerjaan wajib, ada pekerjaan sunnah. Asal jangan yang tadi, yang ketiga dan yang keempat. Yang ketiga meyakini seluruh perbuatan sholat atau pekerjaannya adalah sunnah, atau meyakini satu di antara kewajiban sholat adalah sunnah, maka ini tidak sah. Ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian syarat sah salat yang terakhir, wajtinabul mubtilat, meninggalkan seluruh perkara yang membatalkan. Insyaallah kajian kita cukupkan sampai di sini dulu, dan mudah-mudahan ya di waktu yang akan datang kita lanjutkan lagi masalah hadas. Jadi ada hadas besar, ada hadas kecil, kemudian nanti cara menghilangkannya yang insyaallah di kajian yang akan datang. Ya, untuk malam ini saya cukupkan sampai di sini. Sebelum kita akhiri, seperti mana biasa kita baca suratul Fatihah. Kita mohon minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala apa yang kita hajatkan, baik hajat duniawiyah dan hajat ukhrawiyah, dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon dengan keberkahan ini majlis, mudah-mudahan selalu Allah istiqomahkan kita untuk menuntut ilmunya sampai akhir hayat kita. Dan kita memohon kepada Allah agar senantiasa kita mampu menghabiskan sisa umur kita untuk taat ibadah, mampu meninggalkan seluruh perbuatan maksiat, dan diberikan wafat husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahal azim lakal hamdu ya ma'bud. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an ashabihi sayyidina Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba', wa min 'amalin la yurfa', min da'watin la yustajab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.